Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali lagi kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau Allah yang empunya firman. Allah Roh Kudus, terangilah hati kami. Limpahkanlah damai sejahtera, menguasai roh kami, menguasai jiwa kami, dan tolonglah pengertian kami untuk dapat menangkap dengan benar dan jelas maksud dan rencanamu melalui firman yang akan kami nikmati bersama. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami gali, yang akan kami gumuli dan akan kami terima pada pagi hari ini. Tolonglah hamba yang akan menyampaikan. Tolonglah kami semua jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia Ciputat yang sudah mempersiapkan diri untuk diberkati oleh firman Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami agar kami layak menghidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami sungguh-sungguh menjadi pribadi Kristiani yang menjadi berkat bagi sesama dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh menjadi sukacita, kebahagiaan bagi kita betapa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, sesaat pun. Puji Tuhan, Dia Allah senantiasa mengiring kita. Dia Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang memberikan berkat-berkat, berkemenangan, kecukupan-kecukupan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa menutup mata. Kita tidak bisa seolah-olah menjadi seorang yang cuek dengan kondisi di sekitar kita. Hingga saat ini kita sebagai pribadi, sebagai anggota dalam masyarakat, dan juga sebagai bangsa, kita masih mengalami apa yang disebutkan dengan pandemi COVID-19. Yang mengakibatkan kesulitan, yang mengakibatkan beberapa perusahaan sudah mulai mem-PHK-kan karyawannya, yang mengakibatkan anak-anak kita pun sulit untuk mereka bisa belajar. Kalau anak sekolah biasanya kan ada guru, ada interaksi langsung gitu ya. Guru mempelajari materi dengan baik, lalu disampaikan di dalam bahasa konteks anak-anak didik mereka. Namun apa yang terjadi sekarang? Anak-anak kita dipaksa untuk belajar dari rumah. Dengan keterbatasan interaksi dengan guru, anak-anak harus mengerjakan tugas-tugas dengan pemahaman mereka yang terbatas. Puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih kakak abang yang sudah menolong adik-adiknya belajar di rumah. Saudara dikasih Tuhan Yesus, hal ini juga kita alami. Tidak hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kita pun orang-orang yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan mengalami hal yang sama. Kita mengalami yang dinamakan masalah ekonomi. Kita mengalami yang namanya masalah sosial berkomunikasi. Dan juga mengalami pembatasan-pembatasan seperti orang-orang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini mengakibatkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita menyikapi kekhawatiran kita versus penyerahan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti menjadi solusi yang terbaik. Mari kita persiapkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, 8, 9, dan 10. 1 Petrus pasal yang ke-5
ayat 7, 8, 9, dan 10. Baik, kalau sudah mendapat, mari kita membacanya dengan bersuara. Saya undang kita bersama berdiri. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata khawatir sebagai suatu kata sifat yang artinya takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Selama kita masih ada, rasanya akan selalu saja muncul perasaan khawatir tentang banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Pergumulan yang terjadi, jawaban dari Tuhan yang kita rasa belum kita temukan, biasanya menjadi penyebab seseorang menjadi khawatir. Alkitab kita hari ini ditujukan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan atau di luar Israel. Kita bisa lihat di 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Menyadari bahwa teks yang kita baca hari ini adalah ditujukan kepada para perantauan di luar Israel, membuat kita pun bisa memahami mengapa mereka mengalami banyak pergumulan. Pergumulan yang datang bukan hanya karena mereka orang-orang percaya berbeda dengan masyarakat di sekitar mereka yang adalah bukan orang-orang percaya. Misalnya di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6, di sana kita melihat dorongan Rasul Petrus kepada jemaat di sana. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mereka diperhadapkan dengan kondisi-kondisi budaya yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Masyarakat banyak menyembah kepada ilah-ilah, kepada kepercayaan leluhur dan kepercayaan yang ada di sekitar orang percaya. Tetapi juga pergumulan yang disebabkan karena di dalam kehidupan sesama orang percaya pun ada suasana tidak nyaman terjadi di antara mereka. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya apa? Sesama orang percaya pun mereka tidak tulus di dalam memberikan tumpangan. Ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Artinya apa? Di dalam kelompok orang percaya pun ada pelayanan yang dikerjakan tidak sesuai dengan karunia yang sudah diberikan oleh Allah. Ayat yang kelima dari 1 Petrus pasal 5, kita melihat di sini ayat kelima bilang apa? Demikian juga kamu hai orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah diri seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Di dalam kelompok orang percaya pun ada
orang-orang muda yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Ayat 2 dan ayat ketiga di sini dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Di sini kita melihat ada pelayan-pelayan juga yang melayani tidak dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ayat yang ketiga yang berbuat seolah-olah memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Inilah konteks penulisan 1 Petrus pasal yang kelima, saudara yang dikasih Tuhan. Inilah pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang berada di perantauan. Tuhan melalui Rasul Petrus menyikapi semua pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Salah satunya mengingatkan jemaat untuk apa? Menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan, sebab Ialah yang memelihara kamu. Menarik untuk kita cermati bersama, saudara yang dikasih Tuhan. Kata yang diterjemahkan dari khawatir berasal dari kata benda Yunani merimnan, merimnan. Kata kerja dari merimnan adalah merimnao, merimnao. Salah satu arti kata merimnao adalah membagi pikiran. Jadi saat seorang menjadi khawatir, yang sedang dilakukan oleh orang tersebut sebenarnya dia sedang membagi pikirannya ke banyak cabang sehingga tidak fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 menegaskan agar setiap orang percaya menyerahkan semua pikirannya yang terbagi-bagi itu hanya kepada Tuhan saja. Saat kekhawatiran muncul di dalam kehidupan kita, setiap hari kita memilih jalan yang mana yang akan kita ambil untuk menghadapi rasa khawatir itu. Umumnya menjadi pilihan yang harus kita tentukan dalam menghadapi kekhawatiran. Ada dua cara itu, saudara dikasih Tuhan. Berserah atau pasrah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pasrah nampaknya tidak berbeda jauh artinya dengan kata berserah. Kata pasrah menyerahkan sepenuhnya. Berpasrah atau berserah yaitu berserah diri kepada Tuhan sambil berdoa. Kata pasrah juga dipakai untuk kata memasrahkan, menyerahkan. Kata kepasrahan itu bicara juga mengenai totalitas, kita melepaskan. Namun ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, kata pasrah memang berkesan agak pasif. Berpikiran negatif, cenderung tidak berbuat apa-apa. Atau secara mudah dengan ya emang udah takdir gitu ya kalau konteks negatifnya dari pasrah. Kalau hari ini juga kita mengalami satu kondisi ekonomi yang sulit, kita tidak boleh bicara seperti orang dunia bicara. Sudah nasib, sudah bagianku. Tidak boleh, saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan mendorong kita untuk menggunakan kata berserah itu menjadi arti yang positif daripada sekedar menyerah kepada keadaan. Berserah berarti turut mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Percaya dan menyerahkan diri kepada rencana Tuhan, pimpinan Tuhan, berpikir positif, berpikir optimis, mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya.
Pemazmur pun mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang mengkhawatirkan. Namun kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9, dia berkata demikian, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Puji Tuhan, di dalam menggumuli kehidupan yang sedang terjadi, pemazmur berpikir positif, optimis bahwa Tuhan sudah mendaftarkan, bahwa Tuhanlah yang memelihara dan tidak pernah meninggalkannya. Mengapa kita sering merasa khawatir? Karena kita suka sekali menghitung-hitung masalah, kesukaran, penderitaan yang kita alami. Jika hal ini terus kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan semakin kecewa, kita akan terpuruk. Semakin kita menghitungnya akan membuat kita semakin lemah. Namun ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan seluruh beban hidup kita kepada Dia, Allah yang memelihara, dengan linangan air mata itu telah Tuhan daftarkan. Artinya air mata kita ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Dan Ia hendak menggantikannya dengan berkat, dengan sukacita yang berkelimpahan. Karena itu, berhentilah menghitung-hitung, memikir-mikirkan kekhawatiran yang menyerang hidup kita. Milikilah iman yang teguh bahwa Tuhan sangat peduli dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita masuk ayat yang ke-7, bagian yang pertama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa sih kekhawatiran yang banyak kali menyerang hidup kita? Kalau di dalam Matius 6 ayat 25, di sana dikatakan kekhawatiran akan hidup, kekhawatiran akan tubuh. Tuhan katakan, Tuhan sediakan. Ia yang memelihara kita. Kalau burung-burung gagak, Tuhan pelihara. Kalau bunga-bunga di padang yang hari ini ada kemudian layu, kemudian tidak ada lagi, didandani. Terlebih saya, terlebih Bapak Ibu Saudara jemaat GKI Ciputat yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Saya tidak bisa menjangkau kekhawatiran apa yang menjadi beban terbesar di dalam hidupmu. Namun firman Tuhan mendorong kita, serahkanlah kepadanya, Ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita menaruh dalam pikiran kita, oh iya Allah memelihara, maka yang ada di dalam hati kita bukan pemikiran yang pesimis, namun pemikiran yang optimis, di mana ada jalan keluar dari setiap pergumulan, dari setiap kekhawatiran yang bisa saja menyerang kehidupan kita. Bagian yang kedua di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Konteks di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ini, apa yang dikatakan ini? Ada kekuatan besar yang sedang terjadi, yang sedang menyerang kehidupan orang-orang percaya di perantauan. Dan Rasul Petrus mengingatkan, mengajarkan, mendorong orang-orang percaya itu untuk sadar, berjaga-jaga, dan lawanlah siapa? Iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah,
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua, agar kita bisa menang dari kekhawatiran kita, agar kita bisa memahami kita itu mau berserah atau pasrah. Hal yang kedua, ada kekuatan besar yang akan membuat kita semakin jauh dari sukacita Tuhan, semakin jauh dari rencana Tuhan, semakin jauh dari kebahagiaan yang Tuhan sudah rancangkan. Siapa itu? Iblis. Saya membaca sebuah hasil survei dari satu lembaga pelayanan bahwa dampak rohani dari pandemi COVID-19 ini, karena jemaat terbatasi untuk bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman, bersekutu secara langsung, secara fisik, bersekutu dengan jemaat datang ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kejahatan lepas kejahatan, kejatuhan lepas kejatuhan rohani terjadi. Anak-anak mereka mulai hidup lagi di dalam keasikan mereka. Mereka hidup dengan gadget. Mereka hidup dengan menonton siaran televisi. Mereka mulai banyak kali meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka untuk belajar. Orang tua pun mereka harus memikirkan pemenuhan kebutuhan rumah di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Waktu untuk bersekutu dengan anak-anak itu menjadi sangat terbatas. Inilah peluang bagi iblis yang akan memasuki keluarga Kristiani. Puji Tuhan. Tentu juga jemaat di tempat ini sudah sungguh-sungguh memikirkan pemeliharaan rohani bagi anggota rumah tangga kita. Para orang tua mengupayakan berbagai cara untuk mengadakan mesbah keluarga di rumah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau boleh saya juga bersaksi. Sepanjang pandemi COVID-19 ini, puji Tuhan, minimal 2 kali di dalam satu hari. Pagi-pagi kami sudah kumpul semuanya. Kira-kira 30 menit sampai 60 menit. Kami baca firman, kami berdoa, kami memuji Tuhan. Malam hari, pukul 21 sebelum kami melanjutkan aktivitas malam, yang mau nonton, yang mau belajar, yang mau tidur, kami berkumpul lagi, baca firman, puji-pujian kepada Tuhan, dan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi pergumulan bagi kami untuk memelihara kerohanian anak-anak. Dibandingkan di luar sana ada iblis yang berjalan berkeliling mencari anak-anak kita, mempengaruhi pikiran-pikiran mereka agar mereka tidak lagi hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mereka asik dengan gadget mereka, dengan games mereka, dengan keasik-asikan mereka. Dan orang tua lupa untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, lawanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah dengan iman yang teguh. Dalam satu survei juga saya mendapati di sana bahwa kejahatan pornografi itu banyak menjangkiti anak-anak muda.
Karena mereka harus belajar secara online. Sewaktu mereka mempergunakan aplikasi pembelajaran itu, ada kalanya notifikasi dewasa masuk. Ada kalanya tawaran-tawaran yang belum cukup umur kepada anak-anak kita masuk. Dan tanpa disadari, anak-anak kita tinggal klik masuk ke situs itu. Klik masuk ke situs itu. Semakin jauh, semakin asik, semakin dekat dengan dosa dan kejahatan. Cara iblis sangat lembut, saudara yang dikasih Tuhan. Cara iblis hampir tidak disadari oleh pengguna aplikasi. Dan kita sebagai orang tua membiarkan anak-anak kita di dalam kasihkan mereka. Saudara dikasih Tuhan Yesus, mari kita sebagai orang tua mengawasi apa yang dinikmati oleh anak-anak kita. Kita juga sebagai orang tua membentengi diri kita dengan pemahaman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Hari lepas hari. Hanya kepada Tuhan saja. Dialah sumber pertolongan kita sebagai orang tua. Dialah pertolongan kita juga, saudara dikasih Tuhan, sebagai pelayan-pelayan gereja. Hasil survei yang lain, pelayan gereja sudah mulai jenuh. Karena apa? Mereka yang biasanya secara rutin menjadi MC, yang secara rutin pelayanan altar, di dalam kondisi seperti sekarang ini, mereka tidak lagi memiliki jadwal rutin pelayanan. Karena sudah diwakili oleh orang-orang misalnya yang dekat dengan teknologi. Saudara yang dikasih Tuhan, ada juga pelayan-pelayan yang mulai undur, mulai asik, mulai dinina-bobokkan oleh kondisi yang sekarang ini. Mereka tidak fokus di dalam pelayanan. Mereka tidak lagi bersungguh-sungguh di dalam pelayanan. Dan itu sudah kita baca tadi di pasal kelima dari 1 Petrus. Ini saudara dikasih Tuhan. Kondisi-kondisi pelayan yang terjadi di tengah-tengah orang percaya yang berada di perantauan. Hal yang kedua, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanlah dengan iman yang teguh. Sehingga kekhawatiran kita berganti menjadi kepasrahan mutlak kepada Tuhan. Tuhan, memang si iblis jahat, si iblis memiliki kekuatan. Maka pada waktu ini aku harus datang kepadamu, bergantung kepadamu, memohon pertolonganmu sebagai kekuatan yang sejati. Kekhawatiran akan tubuh, kekhawatiran akan hidup, Tuhan jamin. Namun ada juga kekhawatiran yang bersumber dari si jahat. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan Rasul Petrus dengan kuat mengingatkan sekali lagi, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanlah. Katalah dalam konteks bahasa Indonesia itu adalah perintah. Dan ini pun diserukan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya saat itu. Dan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan Yesus, kekhawatiran kita akan menjadi lebih ringan selain berpasrah kepada Tuhan dan menyadari bahwa iblis itu yang memiliki kuasa besar itu sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ada proklamasi yang membuat kita semakin kokoh di dalam iman. Yaitu apa? Proklamasi yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat di perantauan adalah, dan Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan apa? Akan memperlengkapi, puji Tuhan, meneguhkan, puji Tuhan, menguatkan, puji Tuhan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika
lamanya. Ada pernyataan kuat dari surga. Ada pernyataan kuat yang disampaikan Rasul Petrus kepada orang-orang percaya di perantauan, yaitu tenang, Allah sumber kasih karunia tidak meninggalkan saya dan saudara sendiri menghadapi kekhawatiran yang sedang terjadi. Dia akan melengkapi. Pada saat kita kesulitan ekonomi, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan ide-ide, dengan kreativitas baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, dan melalui itu kita bisa mendapatkan kecukupan dari permasalahan ekonomi, dari permasalahan pekerjaan yang semakin sulit saat ini, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Puji Tuhan, teknologi juga mendorong kita untuk bisa berkomunikasi, beribadah secara online. Memperlengkapi jemaat dapat menggunakan teknologi. Allah juga meneguhkan, puji Tuhan, Ia meneguhkan, Ia memperkokoh, Ia yang memampukan kita menjadi pribadi-pribadi tangguh. Sewaktu Kristus naik ke surga, Dia berkata Dia akan memberikan roh penolong yang lain. Dan roh penolong itu sudah ada di dalam hatiku, sudah ada di dalam hatimu untuk meneguhkan kita. Kepercayaan kita tidak berjalan sendiri. Allah Bapa memberikan rahmat-Nya. Kristus memberikan keselamatan. Dan Roh Kudus mendampingi kita. Allah juga yang memberikan kekuatan kepada kita untuk cakap menjalani kehidupan kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah lah sumber kekuatan yang sejati. Amin. Allah lah sumber kekuatan yang sejati. Dan Ia memberikan kekuatannya kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan mengokohkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mana yang kita mau pilih? Kita mau hidup di dalam kekhawatiran, ataukah kita mau hidup di dalam kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau orang-orang percaya yang berada di perantauan, mereka meninggalkan kekhawatiran mereka dan mengarahkan hidup mereka untuk terus percaya sungguh-sungguh kepada Bapa yang memelihara. Terlebih kita, firman Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Kekhawatiran boleh ada dalam hidup kita, namun ada Tuhan yang jauh lebih tinggi dari segala kekhawatiran kita, yang akan memberkati, yang akan mencukupkan, yang akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Sungguh kekhawatiran ada di sekitar kami. Namun kami tidak mau lagi pasrah terhadap kekhawatiran. Namun kami mau berserah kepada Allah Bapa, sumber segala pertolongan. Tolonglah kami untuk terus percaya kepadamu. Tolonglah kami untuk berjaga-jaga juga, karena si iblis itu sedang berjalan berkeliling untuk merebut hati, untuk merebut jiwa-jiwa anak-anak Tuhan, dan mungkin juga anggota keluarga kami untuk menjadi pengikut mereka. Tolonglah Tuhan, tolonglah kebenaran firman-Mu melengkapi kami, dan kami diteguhkan lagi bahwa Engkaulah Allah sumber segala kasih karunia. Berkati dan tolonglah kami, jadikan kami pelaku firman yang setia. Kami berdoa untuk pelayanan Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati baik sinode hingga ke GKI di seluruh pelosok tanah air. Secara khusus GKI Ciputat. Tolonglah para pelayan, hamba-hambamu, Bapak Pendeta Joko, Bapak Pendeta Daniel,
hamba-hambamu majelis, ketua komisi, koordinator pos, serta para pelayan yang lain. Satu padukan kami dalam kegerakan pelayanan memperlengkapi jemaat di gerejamu. Tolonglah juga setiap jemaat ya Tuhan, agar kami dapat bergandengan tangan, semakin dewasa, semakin diasah, semakin dikuatkan, semakin dipertajam kerohanian kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan, untuk selalu berjaga-jaga dan mengandalkan Engkau sebagai sumber kasih karunia yang memberkati kami. Kami berdoa untuk orang tua kami lansia. Tolonglah mereka, hadirlah di dalam kehidupan mereka yang sendiri, dampingi ya Tuhan Yesus sehingga mereka tidak merasa sendiri. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami mohon Engkau Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Jamahlah saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengandung. Ya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Elvi, Ibu Dinar, Ibu Mana di dalam masa mengandung mereka. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang terbaik kepada ibu dan juga kepada janin, sehingga pada waktunya nanti boleh lahir dengan sehat dan selamat. Memberikan kebahagiaan kepada setiap keluarga, menambahkan sukacita kepada kami sebagai jemaat di gereja ini. Kami berdoa, memohon kepadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan Yesus, lindungilah mereka. Mereka belajar secara mandiri, secara online, di tengah-tengah keterbatasan jemaat Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah anak-anak kami. Lindungilah juga situs-situs, aplikasi yang mereka pakai, agar tidak merasuki mereka sehingga anak-anak kami semakin jauh dari Tuhan. Namun aplikasi yang mereka pakai sungguh-sungguh ya Tuhan, menambahkan pengetahuan mereka, kreativitas mereka, kemampuan mereka untuk belajar dan berkarya. Tolonglah kami sebagai orang tua juga untuk peduli terhadap aplikasi yang digunakan oleh anak-anak kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan hidup setiap jemaat Tuhan. Tolonglah kami. Kekhawatiran itu ada di sekitar kami. Namun di atas itu, kehadiran Tuhan menjadi solusi terbaik. Dan kami harus menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, karena Engkaulah pemelihara hidup kami. Inilah doa syafaat, doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Tolonglah kami menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.